Kali ini kita akan membahas tentang tawakal. Tawakal itu amalan hati. Tes, ini suaranya kurang enak, kurang nyaman ya. Panitia bisa dibantu. Jadi yang ini agak dikecilkan sedikit, Dek. Duh maaf ya jadi ikut ngatur begini, ini habis lama libur. Jadi mungkin Dek, volume ini dikecilkan yang atas sedikit, yang ini besar. Maaf ya, saya dulu tukang sound system, jadi dulu ceramah itu bawa sendiri Pak sound systemnya demi membahagiakan. Jadi walaupun sound system mahal, kalau settingannya kurang bagus, apalagi dimatikan nggak kedengaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha, sungguh beruntung." Dah nggak apa-apa deh, cukup panitianya, cukup panitianya dah. Cukup. Sungguh beruntung, qad aflaha man aslama, orang yang diberi hidayah Islam, waruziqo kafafan, rezekinya cukup, jadi tiap perlu cukup, wa qana'ahullahu bima ata, dan puas qanaah dengan apa yang Allah berikan. Jadi hidup ini sebetulnya tidak penting jadi orang kaya, yang penting tiap perlu bukan ada, cukup. Dan cukup itu bukan karena pintar, cukup itu bukan karena banyak uangnya, cukup itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka baginya Allah cukupi. Allah Maha tahu segala keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, lebih tahu dari siapapun, karena yang menciptakan kita adalah Allah. Jadi kita tidak perlu ngasih tahu Allah sebetulnya dengan apapun yang kita perlukan. Kita berdoa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah sudah tahu. Kita berdoa karena disuruh oleh Allah berdoa. Jadi kita berdoa itu ibadah. Sebetulnya sebelum terucap saja dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Masalah kita juga Allah sudah tahu, lebih tahu daripada kita sendiri. Benar? Jadi Allah tahu masalah ibu-ibu ini. Jawab. Tahu tidak? Cicilan ibu Allah tahu. Kok lebih keras sih? Kelakuan suami ibu Allah tahu. Keinginan ibu, apa yang ibu perlukan tapi ibu tidak tahu, Allah tahu. Tahu. Keperluan kita besok, lusa yang akan datang, Allah tahu. Itu yang penting. Pertama, kita harus tahu bahwa Allah mengetahui segalanya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cemaskan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Ingin apapun, pasti yang punya Allah. Takut apapun, pasti yang kita takuti juga ada dalam genggaman Allah. Jadi kalau kita ingin sesuatu tapi tidak bergantung ke Allah, kita sengsara. Karena yang kita sandari selain Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Segala sesuatu selain Allah hanya ciptaan Allah.
Di alam semesta ini hanya ada Allah pemilik segalanya. Selain Allah itu ciptaan. Kita juga ciptaan Allah, langit, bumi, semua ciptaan Allah, milik Allah. Dan tidak bisa datang kepada kita nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah. Tidak bisa kita terkena musibah sehalus apapun tanpa izin Allah. Karena semuanya ini milik Allah, diciptakan Allah, milik Allah, dikuasai Allah. Bu, Ibu, yang menjamin Ibu suami atau Allah? Yang memberi rezeki kepada Ibu suami atau Allah? Kalau suami Ibu meninggal bagaimana? Kan? Bagaimana? Dikubur, ya. Ini rumit-rumit pisan. Kalau suami Ibu meninggal, yang ngasih rezeki ke Ibu siapa? Sama aja. Ada yang suaminya sudah wafat, ada coba acungkan tangan kalau gening, wadah wafat begini. Ada yang sudah lama suaminya meninggal, sudah berapa tahun? 12 tahun, 8 tahun, tapi saya lihat Ibu masih hidup, masih ya, rezekinya masih ada, berarti bukan suami kan? Makanya jangan terlalu cinta sama suami. Mau ngapain terlalu cinta? Cinta boleh, tapi kalau terlalu untuk apa? Apakah suami Ibu bisa melindungi Ibu? Tidak. Jawab. Sok sekarang Ibu digigit nyamuk, suami di rumah, nggak bisa. Hah? Ibu diare, bisa dilindungi suami enggak? Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah sendiri. Jadi kalau Allah bikin kita sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Allah atau hanya Allah? Hanya Allah. Dokter apa dong? Dokter bisa apa? Dokter mengobati, yang menyembuhkan Allah. Kita pergi ke dokter mau apa? Berobat sebagai apa? Ibadah. Memang ini teh ngejawab terus ya. Tapi asa salah wae jawabannya. Jadi kita mah ikhtiar itu ibadah. Kenapa kok kita ikhtiar? Dan Rasul juga ikhtiar. Makanya tawakal itu amalan hati. Kaki melangkah, otak berpikir, mata melihat, mulut berucap, tangan bergerak, hati enggak kemana-mana. Hati mah hanya kepada Allah. Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di Mekah. Tidak ada siapa-siapa. Ketika tahu bahwa Nabi Ibrahim berangkat ini perintah Allah, gak mungkin Allah memerintahkan Nabi meninggalkan istrinya, kemudian Allah gak ngurus, gak mungkin. Tapi Siti Hajar lari Sofa, Marwah, naik turun, jalan, lari, naik turun 7 kali. Akhirnya air keluar. Di Sofa? Bukan. Di Marwah? Bukan.
di bawah kaki Ismail. Jadi perkara hasil terserah Allah. Yang paling tahu kan Allah, betul? Wa iyam saskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah mencabut ketenangan di hati kita, galau, siapa yang bisa bikin tenang? Hanya Allah. Kalau hati ini milik kita, gelisah, tinggal suruh aja tenang. Enggak bisa. Lagi sedih, bahagia, enggak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub, yang membulak-balik hati. Jadi kalau kita gelisah, enggak ada tuh yang bisa menenangkan selain Allah. Punya hutang, siapa yang bisa membayarkan? Jawab Allah. Kalau Allah mau bayar, ada aja nanti jalannya. Apakah dikasih uang ke kita, atau ada orang yang mau jadi bayarin kita, atau yang ngutanginnya dibalikan hatinya oleh Allah jadi nganggap lunas. Ya udah, tadinya saya mau nagih teh, tapi lihat wajah kamu jadi prihatin. Ya udah nggak jadi, halal, beres. Mudah bagi Allah. Apakah ada yang susah bagi Allah? Tidak. Apakah ada yang susah bagi Allah? Kada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang susah. Bu, ibu mau suaminya soleh? Mau tidak? Gimana caranya? Bingung. Dandan enggak ngepek. Masak enak, kan kemarin diare suami habis makan masakan ibu. Gimana? Ibu bisa membulak-balik hati suami? Jawab. Pakai mehong bisa? Ibu pakai bulu mata palsu, suami terpesona tidak? Pakai bulu hidung palsu? Siapa yang bisa ngebulak-balik hati suami? Pintar. Jadi gimana supaya suami jadi soleh? Ibu jadi wanita yang disukai. Oh, gitu caranya. Kalau ibu disukai Allah, doa ibu diijabah. Mau digimanain model ini? Maaf ya Pak ya, ini susah. Ini suami wajah-wajah yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, mereka sendiri susah bahagia ya Pak ya. Benar Pak? Iya benar, makanya saya kesini juga liur. Saya kan suami, boro-boro ngebahagiakan istri, ngebahagiakan diri sendiri aja nggak gampang. Ini tawakal. Ibu masak, ibu memuliakan suami, ibu ramah ke suami, ibu tidak rewel. Tapi tujuan ibu bukan supaya suami suka ke ibu, supaya apa? Ibu tahajud, ibu ngaji, ibu baik ke suami, ibu beberes. Supaya apa? Hah? Yang jelas apa? Supaya Allah suka ke ibu. Beres. Kalau ibu berbuat supaya suami suka ke ibu, ibu kecewa terus. Ibu udah dandan, suami nggak lihat, ya nggak? Ibu udah masak, suami nggak makan. Kenapa? Karena tujuannya dipuji suami, dihargai suami, disayang suami. Ini yang bikin ibu nggak tenang. Karena ibu sudah riweuh dengan mencari
penilaian makhluk, bukan cari keridhaan Allah. Jadi orang tawakal itu lebih sempurna ikhtiarnya. Kenapa? Karena ingin disukai Allah. Jelas tidak nih? Nih contoh pedagang. Ada yang pedagang baik sama klien, sama pembeli. Kenapa? Supaya dia beli. Mau ngapain? Kita kalau dagang baik, rapi, bersih, timbangannya akurat, dipisah-pisah mana yang udah mau busuk, yang seger, yang masih mentah, bungkusnya bagus, pelayanan bagus. Sebagai apa ini? Supaya apa? Supaya Allah suka kepada kita. Mau beli, mau enggak, terserah Allah. Yang penting dagang jadi amal soleh. Enak kan? Oh maaf ya Bu, saya enggak jadi beli tomat yang ini karena di tempat lain juga ada yang lebih bagus, lebih murah, punya ibu mahalan. Ya enggak apa-apa, silakan. Tenang weh, ibu enggak sakit hati? Enggak. Tapi katanya ada yang lebih murah. Sebetulnya tomat ini paling murah. Tapi kalau orang ngomong gitu ya enggak apa-apa. Enggak kecewa? Enggak. Dan semua udah dicatat oleh Allah. Tapi enggak beli. Memang belum waktunya rezeki saya datang. Kalau udah waktunya pasti ketemu. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa nolak. Suami sayang ke istri, klik, bogoh atuh ke ibu. Suami tahajud, tahajud. Kalau Allah menghendaki, jadi. Ibu nyuruh, jadi kehel, ya kan? Kalau kurang ikhlas. Begitu. Jadi orang yang tawakal itu adalah orang yang lebih hebat ikhtiarnya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dalilnya lengkapnya begini ya. Al-mu'minul qawwi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi makin kuat iman, baik dalam segala hal dan makin dicintai Allah. Walau kalau udah beriman dua-duanya ada kebaikan. Lanjutannya ya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, antusiaslah, all out lah dalam hal yang manfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat. Kalau ini manfaat untuk dunia, ini manfaat untuk akhirat, semangat. Olahraga manfaat tidak? Semangat. Badan bersih manfaat tidak? Bebersih. Merawat tubuh manfaat tidak? Rawat. Gitu. Jaga makan manfaat tidak? Jaga. Apapun yang manfaat untuk dunia dan akhirat, semangat. Wasta'in billah. Dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi semangat ikhtiar dan doa itu satu paket. Jelas? Jadi jangan cuma ikhtiar meninggalkan doa, jangan cuma doa meninggalkan ikhtiar. Karena ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, satu paket. Ini nggak bisa cuma sebelah nih, harus ada dua-duanya, betul? Kalau sebelah berarti uang palsu. Dah, nanti pengen lagi. Beda penglihatannya, kemarin saya ngeliatin yang 2000.
Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan janganlah kamu lemah. Jadi dilarang. Kita lemah semangat itu dilarang. Walaupun sakit, semangat berobat. Semangat doa. Lihat lanjutannya. Wa in asobaka syai'un. Dan jika menimpamu sesuatu, fala takul, janganlah, maka jangan mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan seandainya begini akan begini nih. Seandainya tadi nggak pergi, saya nggak celaka. Seandainya nggak ke dia, saya nggak nikah sama yang ini. Nggak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh pakai seandainya. Walakin, melainkan qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu taftahu amala syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Nggak boleh loh Bu. Loh, coba kalau saya punya anak lelaki, udah jelas perempuan semua. Loh, coba kalau nggak nikah sama yang ini, tapi nikah sama, enggak bisa, emang ini. Suami yang ini memang udah garisnya. Ini udah takdirnya begitu. Jadi yang suka ngomong seandainya, coba kamu nggak pergi, kamu nggak celaka, itu pasti nggak bisa, harus pergi dia. Jelas? Nggak semangat, jelas. Kalau nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial. Makanya orang-orang yang tawakal mah nggak ribet. Yang penting sempurna ikhtiar, sempurna doa, terserah Allah. Mau diapain aja terserah. Karena yang paling tahu yang terbaik adalah Allah. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan kecewa teh sok tahu. Tenang hidup mah ya. Ngacok terus kok. Udah daftar umroh, udah manasik, menjelang pergi sakit ya nggak apa-apa. Namanya juga belum waktunya. Coba kalau sehat, udah jelas sakit ya kan. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf hari ini dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara. Gimana? Ridho, nggak boleh. Tahu gini saya nggak akan pergi gimana? Udah nyampe. Jelas? Rileks. Hidup mah ya, orang beriman mah enggak ribet. Enggak penting kok keinginan kita kecapai semuanya, enggak penting. Yang penting mah yang terbaik menurut Allah. Kemarin pilkada, beberapa calon kepala daerah datang minta didoakan sama Eyang. Saya emang nggak mau ngedoain menang. Maaf ya, Dek, saya nggak ngedoain menang. Sebab belum tentu yang terbaik. Dulu pernah ada yang datang didoain menang. Udah gitu ditangkep. Jadi saya kapok.
Jadi sekarang doanya ya udah, kalau baik menurut Allah untuk dunia akhirat Bapak, semoga Allah kuatkan dapat amanah itu. Tapi kalau kira-kira jadi bencana dunia akhirat, semoga enggak jadi. Nah, dia gimana mau menolak? Dia pengen memang. Tapi pas dengar begitu, oh iya, udah gitu aja. Iya, dan memang saya mau doanya gitu. Sama santri kalau mau pertandingan juga enggak didoain menang. Pertandingan antar pesantren. Kalau saya ngedoain santri sendiri menang, berarti saya ngedoain santri pesantren lain kalah. Udah enggak mau. Yang penting pertandingan ini bisa nguatin iman, pertandingan ini jadi amal soleh. Apapun yang ditakdirkan semoga bisa disikapi dengan sikap terbaik. Kalau ditakdirkan menang sing tawadu, kalau ditakdirkan tidak menang sing legowo. Gak ada apa-apanya piala itu, yang ada apa-apanya cuma dua, iman dan amal soleh. Nah udah itu jarang aja santri yang minta didoakan. Halo Bu, Ibu mau menikahkan anak, 2 hari sebelum ijab kabul pernikahan batal, si calonnya itu mengundurkan diri, bagaimana? Kecewa atau tidak? Ibu doanya apa? Doanya apa? Minta jodoh terbaik buat anak. Tahu nggak kenapa batal Bu? Karena doa ibu. Ibu doa minta yang terbaik, sedangkan yang ngelamar itu belum tentu yang terbaik. Tapi kenapa atuh pakai udah tinggal 2 hari lagi? Ya karena Allah mau ngujinya dramatis. Tinggal gampang. Tapi undangan sudah disebar, tinggal ganti nama aja yo. Siapa tuh ya yang tinggal beri pemberitahuan. Qadarullah, rupanya hari Ahad besok ijab kabul tidak jadi dilaksanakan. Manusia hanya merencanakan, tapi Allah punya rencana yang lebih baik. Saya mohon maaf atas undangan yang tersebar, mudah-mudahan pemberitahuan ini menjadi hikmah. Niat baik sudah sampai, hanya memang episodenya seperti ini. Insya Allah jadi kebaikan bagi semuanya. Beres. Saya juga menerima beberapa yang kayak gitu Bu. Nggak usah sakit hati itu orang tidak tawakal. Mikir. Anak mau masuk tentara misalkan atau perguruan tinggi, nggak usah didoakan masuk. Saya mah jarang ngedoain anak harus sesuai dengan, didoakan semoga dapat kampus yang bisa menguatkan iman, kampus yang bisa jadi amal soleh. Dan cuman itu yang bisa bikin anak bahagia, imannya makin kuat, amalnya diterima, baru bahagia itu anak. Emang kuliah di luar negeri pasti bahagia? Hah? Tahu kuliah di luar negeri di mana? Di Afrika Barat Daya. Loh, itu luar negeri. Kenapa ketawa? Tahu juga enggak ya? Oh, emang kuliah di luar negeri pasti bahagia? Belum tentu. Kecuali kalau kuliahnya bisa menguatkan iman dan jadi amal soleh, baru bahagia. Kalau hanya hura-hura mah menderita ya. Tidak ada bahagia dalam maksiat dan dosa. Jelas? Halo? Sempurnakan ikhtiar, maksimalkan doa, pasrahkan. Kalau baik sing jadi, kalau enggak baik jangan. Mana yang lebih tahu yang terbaik bagi kita? Kita atau Allah?
Makanya ini kalau punya anak jangan suka, misalkan ini bapaknya dokter, anak harus jadi dokter lagi, jangan begitu. Dan belum tentu itu akan membuat dia bahagia dan mulia, betul? Bapaknya kiai, pakai kesini, bapaknya kiai, anak harus jadi kiai, enggak. Alhamdulillah dititipi anak 11. Bagi saya mah anak-anak mah tidak harus jadi kiai, yang penting jadi anak yang disukai Allah. Nah, karena yang kalau Allah suka sama anak, Allah yang urus. Anak itu didesainnya oleh Allah, intelektualnya, fisiknya, mentalnya, perasaannya beda-beda. Biarlah kalau dia dibimbing oleh Allah, dia ketemu dengan takdir terbaiknya. Enggak harus sesuai dengan keinginan kita. Namanya orang yang disukai Allah itu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Apalah artinya jadi kiai kalau tidak makin dekat dengan Allah, betul? Tidak perlu status, sebutan ustadz, kiai, syekh, atau ajengan. Yang perlu itu benar-benar disukai Allah. Dia akan bahagia. Mikir, kumaha tuh anak orang ya, dikeluarkan wae gitu. Enggak apa-apa. Jadi dokter bertakwa, jadi jenderal bertakwa, benar? Dan enggak mungkin semuanya satu jalur. Kalau semuanya kiai, semuanya jadi penceramah, terus nyeramahin siapa? Iya kan? Semuanya jadi direktur ngepel, direktur ngajaga parkir. Bagi-bagi, yang mulia yang paling yakin ke Allah, yang paling mulia yang paling jadi amal soleh. Itu aja, hidup mah enggak riweuh. Makanya jangan maksa kayak anak harus jadi hafiz Quran. Kamu harus jadi hafiz Quran ya. Ibu ingin kamu nanti bawa mahkota untuk ibu di akhirat nanti. Kata anak, atau ibu bawa sendiri gitu. Jangan ngomong kayak gitu ke anak. Kayak orang tua nuntut balas budi, ya kan? Shh, ibu. Nah, jadi hafiz ya, hafizo. Ibu ingin kamu jangan. Nanti di hati anak, si ibu mengedidik teh pamrih buat diri sendiri gitu. Jangan. Dan ibunya juga nggak ngasih contoh, ya kan? Kata anak, hari ibu bawa mahkota nggak buat nenek? Ibu juga mau, nanti kamu ngasih ke ibu, ibu kasihin ke nenek. Ayah wae. Si ibu jangan ngarang. Mak dengerin. Karena ada yang suka maksa anak jadi baik semata-mata agar anak bermanfaat buat kita. Nggak ikhlas. Nggak boleh nyebut-nyebut kebaikan. Ini ibu Muna, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kamu, ibu yang menyusui kamu. Anak kan mikir, siapa suruh ya dek, kita kan nggak pesen. Nggak boleh, ya bu. Saya nggak bisa ngomong gitu ke anak-anak, dan saya nggak hamil. Tapi enggak lah. Kita berbuat baik ke anak, bukan agar mereka pamrih. Kenapa kita berbuat baik ke anak? Kenapa? Karena Allah pemerintahkan. Ini tugas kita, ini amal kita.
anak mau berterima kasih atau tidak, anak berbakti atau tidak, itu urusan anak dengan Allah. Tapi kita terus. Sampai kapan dong? Anak saya sudah 20 tahun, masa saya harus mengingatkan terus? Loh, ibu mau beramalnya hanya sampai anak 20? Sampai kita mati. Tapi saya udah nasihati berkali-kali, dia nggak nurut aja. Nah emang dia nurut bukan karena nasihat kita. Dia nurut itu hatinya dibalikan oleh Allah. Nasihat kita mah amal soleh aja. Makanya nggak usah pakai marah-marah. Kamu ini gimana? Ha? Nggak usah gitu. Nggak ada contohnya. Pakai terbeliak, kata-katanya kasar, dasar anak monyet. Terus kata, berarti saya anak monyet. Emang, ibu nggak ngaku, berarti ibu monyet asli. Jangan ya, yang ngebulak-balik hati anak itu adalah Allah, bukan kita. Kita mah tugasnya jadi orang tua yang disukai Allah. Jadi kita ngedidik, kita jadi contoh, kita ngedoain anak semata-mata supaya Allah suka sama kita. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati anak. Jelas. Kira-kira gampang jengkel tidak kalau begitu? Kalau udah tawakal dan ikhlas nggak jengkel, terus aja. Raden juga gitu, Raden. Aduh, ganti-ganti. Tadi Aki, sekarang Raden. Kayak sing sabar ya. Aduh, abdi mah teu kuat singkian. Nggak nyangka si eta pamajikan saya teh seperti gitu. Ya istri bapak juga nggak nyangka. Bapak teh kayak gini ya kan. Sama-sama nggak nyangka, makanya mau juga Pak. Tahu bapak modalnya kayak gini dari dulu mah ditolak. Terima we. Tapi saya udah menasehati. Ya nasihatnya jangan terlalu keren. Karena kan istri tahu modal bapak. Ya ayyuhalladzina amanu. Penggaya teuing. Sebaik-baik nasihat. Aki, tahu nggak sebaik-baik nasihat sebagai lelaki? Tahu tidak? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau Bapak ingin tahu, sebaik-baik Bapak ini bukan yang di kantor terkenal, bukan yang di masjid terkenal, tapi di rumah. Di sini mah acting, ini lagi setel soleh ya kan, ketawa wanita, gak kaheng ketinggal di soleh ya kan, sama ibu juga. Ini mah gak asli yang di sini mah ya kan. Apalagi yang paling depan begini mah emok juga. Yang aslinya mah di rumah. Kalau di kantor ada penilaian kantor. Kalau di tetangga ada penilaian tetangga. Di masjid penilaian jamaah. Di rumah yang leluasa mah. Makanya orang yang baik asli itu di rumah. Kalau di rumahnya udah baik ke keluarganya, keluar juga baik betulan. Nah, yang baik sama keluarganya itu yang sibuk dengan penilaian Allah. Jadi bapak baik ke istri Hasem misalkan ya. Tahu Hasem? Ya udah, senyum. Rasulullah kan begitu Pak. Siti Aisyah cemburu, mangkok dibanting, pecah. Bayangin Pak, istri bapak ngebanting mangkok di depan bapak. Rasulullah mah jongkok, dipungutin, senyum, ibumu sedang cemburu, gitu. Kalau kita gimana?
Istri ngebanting mangkok, bapak ngebanting jauh pisan. Jadi segala-galanya itu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun hanya dari Allah. Jadi kalau kita ingin ya sesuatu harus ke Allah mintanya. Apapun, minta makan, minta minum, minta pakaian, minta sehat, minta tenang, minta mudah, minta selamat, dan semua urusan ada di tangan Allah. Bu, ibu, kalau mau minta sesuatu ke suami, ke Allah dulu, dan suami nggak akan bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Ya Allah, ini grup pengajian sekarang ada kerudung baru, saya enggak punya, minta kerudung ya Allah. Baru bicara ke suami, Pak, belikan saya kerudung ya Pak ya, sekalian aja dengan sepatunya, supaya matching. Gitu cukup Bu. Gak usah, jangan pelit loh Pak, jadi laki dibanding orang lain cicing. Karena yang menakdirkan ibu punya kerudung siapa? Nah Bapak jangan ngomong tidak kalau ini sesuatu yang baik. Oh iya Bu, insya Allah. Sok atuh ibu cari, jangan kerudung lagi. Pengajian itu cuman ganti casing, akhlak dong. Shh, gak boleh ngomong gitu. Kalau nggak punya duit diam. Iya Bu, sok atuh cari kerudung yang mana berapaan. Udah Bapak langsung doa ke Allah. Ya Allah, Engkau udah dengarkan. Nggak usah kayak gitu doanya. Tadi istri ngomong minta kerudung. Siapa lagi yang bisa memberi selain Engkau? Engkau tahu saya nggak punya uang. Tolong beri jalan keluar yang bijaksana. Gak dapat duit aja, udah nyari ke sana sini. Gimana Bu? Nggak jadilah Pak. Ini juga udah bisa. Itu juga Allah. Itu Allah yang ngebalikin hatinya. Iya, saya mah begitu. Kalau pas ke toko sok jung mangga milih yang mana. Saya menunggu di musola kerja. Ya Allah, tulung si eta tong loba kahayang. Misal enak kalau semua disandarkan ke Allah tuh Bu. Allah lihat tidak kita lagi doa? Allah tahu tidak kita meminta kepadanya? Allah tahu tidak kita bergantung ke Allah? Tahu. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dah gitu lah. Jangan ngarap-ngarap apa-apa dari siapa-siapa. Bagus, sholat yang bagus, ngaji yang bagus, kerja yang bagus, perbaiki akhlak, tapi bukan demi penilaian orang. Supaya Allah makin sayang ke kita. Boleh minta? Boleh, ke makhluk. Hati tidak. Enggak gelisah. Bapak juga gitu. Ya, kalau ada maunya sama istri dan istrinya kurang mau, ke Allah aja. Naon minta ke Allah. Ya Allah, pun bojo teh to sepuh teu seueur kahoyong, tulung. Ada dua kemungkinan, bojonya jadi mau atau si bapaknya jadi nggak mau, beres ya. Apa Bu? Ibu mah jangan menafsirkan kemana-mana. Apapun mintanya ke Allah dulu. Enak hidup kayak gitu. Jadi nggak bertengkar.
Jadi enggak galau. Dikasih syukur, enggak dikasih, enggak apa-apa. Kan kita minta yang terbaik, betul? Teng, segitu. Cukup. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Jangan mempersulit orang lain ya. Usahakan persoalannya yang sederhana dan bisa dijawab sendiri. Ya. Ada yang mau nanya kah? Ini teh dari mana? Saya nggak dapat datanya ini panitia. Tamu dari mana aja ini? Mana? Ada datanya? Biasanya ada. Wah ini bahaya ini. Kelamaan libur begini ya. Wali murid SDDT. Ya, mana mikrofon? Dek. Ya, itu ya. Bisa dipercepat? Ya, terima kasih. Acungkan tangannya supaya, nah begitu. Sabar ya dek, nyangkut di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya, Diizinkan Bu. Saya dari Majelis Taklim Nurul Hidayah dari Melonggrin, Kota Cimahi. Alhamdulillah kita membawa rombongan. Bukan kita, kami. Ya, kalau kita saya ke bawah. Lanjut. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita beribadah semaksimal mungkin, kita sudah memberikan contoh tauladan yang baik buat anak-anak kami dan buat anak kita, anak saya sendiri dan untuk suami. Bukan anak kita Bu. Anak saya Pak. Itu yang benar ya. Misi fitnah. Untuk anak-anak saya benar Bu. Walaupun mereka sudah besar, sudah dewasa, saya sudah memberikan contoh yang baik, sholat di awal waktu, beribadah dengan mencari ridho Allah. Namun begitu sulit untuk si anak itu bisa meniru ibunya gitu Pak. Dan begitu pula ketika suami, Pak, itu ada kajian. Alasannya tuh banyak, ini itulah. Bagaimana kiatnya supaya anak saya saya tegang nih. Anak saya dan suami saya sendiri bisa lebih lebih mendekatkan diri dan rajinlah gitu beribadah gitu Pak. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaannya kalau kami, saya nggak ikutan. Kalau kita, saya jadi ikutan ya nggak. Ini penting bagi semuanya ya. Semua tahu bahwa itu tidak sengaja. Tapi kan kalau ada remaja putri begitu, bagaimana ya kalau kita bangun malam-malam? Apa ini kita bangun malam-malam? Kalau sendiri-sendiri aja. Untung tidak nyebut suami kita, Bu. Waduh, lebih bingung nanti. Baik. Saya sudah, itu bahaya. Saya sudah tahajud. Saya sudah ngasih contoh. Saya sudah mendoakan. Tidak boleh ada kata itu. Karena ketika ditanya, sholatnya khusyuk tidak. Ayo bingung kita ya enggak? Kita kan sholatnya tidak khusyuk, mungkin tahajud, tapi tahajudnya juga enggak ngerti. Saya baca Quran, ngerti tidak? Diamalkan tidak? Kan belum cukup hanya baca Quran, harus juga paham, harus diamalkan. Quran kan bukan semata untuk dibaca. Saya sudah mendoakan
seberapa merintih mendoakannya. Jadi kalau saya kepada kita semua, kalau melihat anak pendamping hidup belum bagus, apa yang harus dilakukan? Tobat. Loh kok tobat? Siapa tahu kitanya ujub, merasa udah paling baik di rumah. Kita meremehkan, benar? Kita kurang sabar, sholat kita kurang khusyuk, kita nasihatnya kurang ikhlas. Yang paling bagus adalah tobat. Jadi kalau lihat anak belum baik, suami belum juga sesuai harapan atau istri, tobat. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan tanganmu sendiri, disebabkan dosamu sendiri. Jadi kalau di rumah ada yang tidak enak, itu biasanya ada dosa. Dosa saya apa? Nah itu dosanya nggak ngaku. Coba saya nanya, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada kan? Yang dosanya sedikit. Nggak ada. Sedang. Nggak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh, gembira. Berarti banyak sekali. Mending gitu harusnya sedih nih mah atoh ngaku. Ada beberapa yang tidak ngacung. Kenapa? Karena banyak sekali. Tiap dosa itu balik ke kita dalam aneka bentuk kepahitan, kesulitan, musibah. Bisa kesehatan, bisa kelakuan anak, bisa kelakuan istri, suami, mertua, pembantu, tetangga yang nyakitin kita. Itu tidak lepas dari dosa sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar segala-galanya. Ya Rabb, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami memohon kepadamu ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan, amal-amal yang kau terima. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, seluruhnya ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa mengampuni kami. Hapuskan aib-aib kami. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemudahan mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dan kemudahan untuk meninggalkan segala kemungkaran dan dosa. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin kepadamu, nikmatnya beribadah padamu, doa yang Engkau ijabah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah, anak-anak yang soleh solehah. Jadikan seluruh keluarga kami berakhlakul karimah. Jauhkan kami dari bala dan fitnah. Ya Allah, istiqomahkan kami semua sampai akhir hayat husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Allahumma inna nas'aluka ridauka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Rabb. Cukupi yang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang, berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya ya Allah.
berikan kemudahan bagi yang dihimpit kesulitan. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Rabb, berkahi, kumpulkan kami seluruhnya di sorgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap untuk sholat duhur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.